Sebentar lagi masuk ke bulan Februari 2026. Kita cari tahu dari 4 energi orang yang kemungkinan hadir di kehidupan zodiak terpilih. Kita buka dari di energinya, terus hal apa sih yang harus kita lakukan dari kedatangan energi tersebut ya. Kita buka sama-sama, ini zodiaknya buat zodiak siapa kali ini. Ini zodiaknya, zodiak pertama buat zodiak siapa kali ini? Halo, buat zodiak Capricorn. Capricorn, 4 energi orang yang kemungkinan hadir di kehidupan zodiak Capricorn siapa aja sih gitu ya. Kita buka sama-sama energinya. Energi pertama zodiak Capricorn. Ini kita buka energinya ya. Ada energi apa aja sih gitu di bulan Februari ini, ada energi orang-orang yang seperti apa di kehidupan zodiak Capricorn. Capricorn mudah-mudahan dikelilingi orang yang baik ya. Ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam mendengarkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Capricorn, ini energinya ya. Kita buka dulu aja lah dari energi Capricornnya seperti apa. Terus nanti 4 energinya kayak gimana orang-orang yang kemungkinan hadir di kehidupan zodiak Capricorn. Capricorn, di bulan Februari ini ada apa? Ini tentang keikhlasan, tentang pemberian, tentang keadilan, bisa jadi pemberian, bisa jadi. Jadi kalau ngasih teh yang adil gitu ya. Ke sini segini, ke sini segini. Terus ingat, pemberian itu datang dari hati, jangan sampai jadikan beban gitu. Kalau ngasih ya segini terlalu gede nantinya. Kasihan, bukan kasihan, lebih sayang ke kitanya gitu ya. Jadi seikhlasnya, semampunya gitu, biar kita ngerasa nggak terbebani ya, ngerasa bahagia. Kita bahagia, yang ngasih, orang yang dikasih juga bahagia. Ini tentang keikhlasan. Ini ya yang harus dilakukan. Siapa sih orang-orang yang kemungkinan hadir di keikhlasan ini? Apakah orang yang seperti apa? Kita buka aja lah energi-energinya seperti apa. Yang pasti di bulan Februari ini biar gini ya. Jadi ke kitanya bahagia, ada rasa senang. Kita senang, yang dikasih senang gitu ya, bahagia. Sama-sama bahagia lah ya. Ini kartunya kita buka sama-sama. Energi pertama, ada energi apa sih? Oh, ada energi seseorang yang punya kebahagiaan. Nanti kita buka. Energi kedua, ada energi apa? Energi kedua, ada energi bertahan, seseorang yang masih bertahan dengan keadaan dia. Energi ketiga, ini energi demun, energi lamunan. Energi keempat, energi apa? Energi keempat, seseorang yang punya energi Ace of Cup. Ace of Cup. Kita buka sama-sama ya. Tiap energinya ini ke atasin dulu. Ke pinggirin mungkin ya. Nah, ke pinggirin sini. Kita buka dari energi Knight of Cup, seseorang yang senang, bahagia gitu ya. Kalau datang ke mana ngerasa senang, ngerasa bahagia. Datang ke zodiak Capricorn juga ngasih kebahagiaan. Nggak tahu isi hatinya kayak gimana gitu ya. Kelihatanlah seseorang di sini kok bisa bawa kedamaian, kebahagiaan ya. Kita buka aja ada energinya seperti apa seseorang yang selalu bawa kebahagiaan ke zodiak Capricorn. Energinya Queen of Pentacle. Oh, duit uang ada ini ya. Seseorang yang punya energi bahagia ini, duit uang ada. Ada energi Two of Swords. Energi masih bertahan. Seseorang di sini gini ya. Orang yang ngasih kebahagiaan ke seorang sekitar bukan berarti dirinya senang bahagia gitu, tapi emang bawaannya aja yang kalau datang ke mana tuh bikin suasana tenang gitu, senang gitu ya. Tapi seseorang di sini emang punya masalah di kehidupannya, cuman nggak dicampur gitu ya. Kalau mungkin bilang ke Capricorn, ngobrol, baru Capricorn nyaut gitu ya tentang masalahnya dia. Kalau enggak ya jangan gitu. Ini sarannya nanti kita buka di akhir ya. Capricorn, siapakah ini? Udah ketebak belum? Seseorang yang punya masalah tapi datang teh bawa kebahagiaan terus, ceria terus. Seseorang di sini bingung sama pilihannya antara bertahan atau enggak gitu ya, bertahan atau tidak di kehidupannya. Kita buka aja dari Queen of Cup. Tulus, ikhlas ya.
Orang di sini tulus ikhlas. Kadang gini, kalau kita minta bantuan sesuatu apa juga seseorang di sini pergi berangkat gitu ya. Tapi jangan kita manfaatin juga gitu. Dia sebenarnya di kehidupannya baik ya. Tapi karena masalah-masalah Queen of Cup ini, ada masalah-masalah apa ini seseorang di sana. Dari permasalahan dia mencoba buat lepas. Jadi seseorang di sini teh gini ya. Orang yang baik tapi kehidupannya ada permasalahan. Sebenarnya seseorang di sini terlalu takut buat ngerencanain keadaan ke depan. Capek lelah di kehidupannya, makanya kalau keluar pengennya seneng bahagia gitu ya, ngebrang-brangin dari pikiran nama kusut di pikirannya, banyak beban di kehidupannya gitu. Cuman ya dia sebenarnya mampu buat ngelewatin beban-beban itu, mampu buat menghindari beban-beban itu. Bukan menghindari sih, ini lebih ke mampu buat ngatasin permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupannya. Cuman ya satu-satunya yang bikin dia bingung, 9 of Wands, antara kayak nggak bisa mempertahankan sesuatu. Nggak bisa mempertahankan sesuatu, ini ada energi Ace of Swords, proses penerimaan gitu ya. Ini teh gini, orang teh butuh proses untuk menerima keadaannya dia saat ini untuk nyari jalan, tapi masih bertahan di energi itu kayak mau lepas, cuman nggak bisa gitu dari energi permasalahan dia di keadaan dia. Kenapa sih keluar bahagia, bawa kebahagiaan ke Capricorn, datang bawa kebahagiaan supaya energi penerimaan, biar nantinya nemu jalan ke depan itu, daripada pusing sama masalah-masalah yang dihadapin, mending kayak ngebrang-brangin gitu. Ini tuh of Swords masih bingung. Kartu paling bawahnya King of Swords, masih bingung karena keras juga kepalanya keras kepala. Ini energi The Empress, sebenarnya dia nggak mampu sendiri ya, jadi datang ke Capricorn di energi ini. Kalau energi uang ada gitu ya, jadi kayak gini lah Capricorn ini ke Three of Pentacles ke Capricorn juga sebenarnya nguntungin gitu ya, soalnya dia bawa ke Knight of Pentacles datang ya. Cuman dia nggak mampu sendiri, kayak butuh seseorang yang ngasih saran, ngasih apa. King of Swords tentang pikirannya masih keras, masih bertahan di, mungkin bisa jadi keadaan yang salah ya. Kalau keadaan yang benar pasti nggak akan banyak masalah konflik. Cuman yang pasti kedatangan dia ke Capricorn bawa kesenangan, bawa kebahagiaan, bukan bawa kesedihan ya. Ini sarannya untuk Capricorn apa Three of Pentacles Kak. Di sini karena dia bawa uang, bawa rezeki gitu ya. Kalau dia ngajak mau usaha, mau apa, silahkan gitu. Ini Three of Pentacles, ada sesuatu yang dikerjakan tentang pekerjaan, tentang usaha. Silahkan gitu ya. Karena emang seseorang di sini baik sebenarnya, cuman dari masalah yang ada, dianya jadi bingung gitu, harus gimana, mau gimana. Energinya, energi orang pertama seperti itu ya. Capricorn, kita tutup energi orang pertama. Masuk ke energi orang kedua. Ada energi apa sih di orang kedua? Ada energi seseorang yang bertahan dari keadaannya. Nah, ini bertahan kayak kalau punya keinginan, punya apa tuh, mempertahankan, aku pengen ini, aku pengen itu gitu ya. Bertahan dengan keinginannya. Apakah keinginan yang salah gitu ya? Kita buka aja energinya seperti apa sih dari seseorang yang mempertahankan sesuatu di keadaannya, yang masuk ke kehidupan dia Capricorn. Apa sih yang dipertahankan sama dia? Yang dipertahankan sama dia apa? Ayo, yang dipertahankan sama dia The Tower, permasalahan. Seseorang masih bertahan dari permasalahan yang terjadi di kehidupannya. Terus mau apa datang ke Capricorn? Apakah Capricorn seseorang yang bermasalah sama dianya? Soalnya ini masih bertahan dari tindakannya, dari apa yang dia lakukan gitu ya. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah apa, dia nggak akan bisa ngikut Capricorn, dia masih tetap sama seperti yang kemarin. Siapakah ini Capricorn? Kita buka sama-sama. Halo. Seseorang yang pernah gagal memperjuangkan sesuatu di kehidupan dia, itu Queen of Cup. Ketulusan ada, ketulusan, cuman ini memantau. Oh, jadi kayak gini ya kalau memantau gini. Permasalahan ini orang yang punya masalah sama Capricorn kah? Atau seseorang yang punya masalah sama pihak lain? Jadi gini, kenapa sih gitu ya, dia terlalu keras sama pendiriannya dari permasalahan yang ada, kok nggak beres-beres. Dianya terlalu memantau, terlalu tahu gitu ya, kalau emang gini. Misal contohnya gitu, contoh ini ya,
dia suka sama Capricorn, tapi masalah karena Capricornnya main sama siapa jadi cemburu, jadi curiga. Masih memantau kayak gitu, itu yang bikin dia masalah sebenarnya di keadaannya. Contoh itu ya, dia gagal dalam ngusahain sesuatu, tapi sebenarnya ada ketulusan, Kak. Orang di sini energi perasaannya tulus gitu ya. Kalau sayang beneran sayang. Mungkin mau ngelakuin apa aja, tapi ya karena memantaunya itu jadi konflik, jadi masalah di kehidupannya. Sekarang Five of Wands, dia udah pernah nyoba ngusahain tapi gagal di energinya. Apa sih yang dia usahakan? King of Swords tentang ketegasan, King of Pentacles tentang uang, Ace of Swords penerimaan. Pernah pengen ngebahagiain seseorang yang dia pertahankan itu, cuman ya energi rezekinya yang susah gitu. Tapi lambat laun juga penerimaan Ace of Swords, dia nerima keadaannya, kenyataannya seperti ini. Ini keras sama pendiriannya ya, kalau punya keinginan teh terus aja walaupun belum tercapai. Masalahnya dia itu belum tercapai, jadinya the tower ya, jadinya permasalahan. Ini sarannya nanti harus apa? Sekarang 6 of Cups, yang bikin masalah ke dia adalah energi memantaunya, energi memperhatikan, energi memantau. Ada energi Four of Cups, ada energi tentang perenungan. Five of Pentacles, ada energi susah buat nyampe target. Terus ada energi cinta. Kan, seseorang yang bertahan ini kenapa sih jadi masalah? Karena sebenarnya seseorang di sini ada rasa cinta ya, rasa cinta. Tapi salahnya itu rasa cinta itu terlalu gede. Ketika memantau seseorang yang dia cintai, rasa emosi ada gitu ya, karena kita nggak bisa kontrol seseorang pengen main kemana nggak bisa. Tapi justru itu yang jadi masalah, rasa cintanya dia di energi ini. Udah mah gini ya, udah dia susah buat nyari uang, harta, pasti ngelihat seseorang yang dia sayang gitu. Makanya the tower ada masalah ada. Apakah sama Capricornnya gitu? Jadi kita harus ngadapin seseorang yang kayak gini harus gimana gitu? Jangan apa ya, ini seseorang memantau walaupun kita nggak minta dia memperhatikan gitu. Bisa ke Capricorn, bisa ke yang lain, tapi energinya seperti itu gitu ya. Kalau ini orang yang dealing sama Capricorn ya bisa jadi ke Capricorn seperti itu. Capricorn, Queen of Pentacles, dia sebenarnya tulus, ikhlas, tapi ada the devil di sini. Yang jadi the devil dia yaitu memantau tadi gitu. Jadinya rasa cemburu, rasa curiga itu, kayak apa yang dia mau kok nggak saling gitu. Dianya masih maju, tapi apa yang dia inginkan kok nggak sama gitu, nggak saling. Capricorn kayak gimana, dia kayak gimana. Capek. Rasa cinta di keadaan yang salah mungkin. Tapi sebenarnya bukan keadaannya. Orang teh biasanya dikasih cobaan, mungkin dikasih ujian. Bisa nggak kalau rezekinya susah dulu gitu, dia ngejar, berani, bisa nggak, mampu nggak gitu. Kalau dia tersulut emosi berarti energinya gagal gitu ya, energinya gagal di ujiannya. Sekarang ini ada energi bertahan Capricorn dari energi ini gitu ya, dari energi ini. Sarannya apa sih? Ini King of Wands, tindakan kita harus tegas sama seseorang di sini, antara mau atau tidak gitu ya, harus tegas ya, karena kalau digantung kasihan ke dianya, kasihan ke Capricornnya, nantinya keganggu keadaan Capricornnya sama seseorang di sini ya. Harus tegas, ingat itu, buat energi orang yang kedua kita harus tegas. Maunya kemana itu, rasa cinta ada, cuman cemburu buta Kak. Kita tutup energinya ya. Capri, energi orang ketiga ada energi apa sih? Di energi orang ketiga ada energi The Moon. Yang namanya The Moon berarti lamunan. Seseorang di sini banyak ngayal, ngelamun gitu. Kalau deket teh kok diam aja gitu, padahal pikirannya lagi di mana gitu, ngeplay. Melamun ya. Apakah lamunannya baik atau tidak? Kalau di energi The Moon gini, gimana perasaan kitanya? Gimana perasaan dianya? Kalau dia seseorang yang senang, yang punya motivasi buat ke depan, yang dilamunin pasti rencana, pekerjaan, usaha gitu. Tapi kalau yang datang seseorang yang punya masalah di keadaannya, atau seseorang yang galau gitu ya, yang di pikiran ketakutan aja, kesedihan aja. Ini energinya seperti apa sih? Energi orang ketiga yang kemungkinan hadir di kehidupan zodiak Capricorn. Energi orang ketiga adalah energi yang
punya energi hangman, kayak belum saatnya gitu ya, biar dia mencapai lamunannya itu, mencapai keinginannya itu, dia belum saatnya. Kenapa sih belum saatnya? Kita buka sama-sama ya. Belum saatnya karena apa? Ini enak disimpan di sini ya. Belum saatnya karena apa? Karena ketiga pentakel. Dari segi uang, harta gitu ya, lagi dicari sebenarnya. Tapi dianya ada ketakutan buat mencapai itu, mampu atau enggak sih, bisa atau enggak sih gitu. Jadi gini ya, orang teh punya keinginan yang gede, harusnya ngusahain ke situ, ngusahain, tapi yang ngehalangin apa yang diusahakan itu, apakah dia salah ngusahainnya ya, ngusahain sesuatu yang salah gitu. Kita buka aja lah ya energi-energinya, terus buat sarannya nanti kita buka ini, kita acak dulu sarannya nanti untuk energi ini. Kita buka ya, ini The Moon, lamunan seseorang yang menghayal tentang keinginannya, tapi kayak salah jalan ngusahainnya gitu. Gini ya, orang-orang teh kenapa gagal terus, ini ada energi kegagalan, pengen lepas dari energi itu, tapi kenapa sih gagal terus? Biasanya salah jalan, salah ngusahainnya gitu. Kita buka Temperan. Jalan Temperan, ada keseimbangan dari keadaan, cuman capek di pikiran. King of Cup, ada ketulusan. Seseorang di sini rezeki mengalir sebenarnya kalau dia ngusahain hal yang benar gitu, hal yang baik, tapi kok malah capek sendiri di pikiran karena sesuatu hal yang salah gitu ya, yang dia usahakan. King of Cup ini menurut apa yang diusahakannya, menurut perasaannya. Kalau perasaannya gitu berarti emang nggak baik gitu perasaannya ya. Apa yang dia lakukan menurut perasaannya, tapi salah gitu ngusahainnya. Di sini ada 6 koin, kayak ngusahain sesuatu yang salah, makanya ada kesedihan di sini. Ini tentang ikatan yang dilanggar untuk perubahan. Jadi orang teh kayak yang pengen jalan pintas gitu ya, untuk kekayaan, untuk kemenangan, untuk kebahagiaannya dia. Cuman sebenarnya kalau jalan pintas gitu bukannya pencapaian yang akan didapat ya, tapi lamunan The Moon. Yang namanya energi The Moon mah, apa yang diinginkan nggak akan tercapai sebenarnya. Jadi nanti di bulan Februari ketika ada seseorang yang mungkin Capricorn, ayo kita kesini, kalau gini nanti di depan bisa gini gitu. Jangan terlalu percaya karena dianya juga The Moon gitu. Lamunan. Ini orang mau lepas dari masalah-masalahnya dia, tapi masih mempertahankan sesuatu yang salah, mempertahankan pekerjaan yang salah, sesuatu yang diusahakan yang salah. Dia sebenarnya energinya nggak bisa, nggak punya gini ya. Orang teh kadang ngerasa dirinya mampu, bisa, apalagi kalau dia sendiri punya pikiran, wah jalan cepat ke sini lebih cepat buat mencapai tujuan. Sebenarnya seseorang di sana energinya nggak bisa buat ngebahagiain orang lain gitu, karena ngebahagiain dirinya juga nggak mampu gitu ya. Dia terus membodohi dirinya, makanya ini seseorang nggak bisa buat ngebahagiain orang lain. Masih mempertahankan sesuatu yang salah, jadinya Five of Pentacle. Yang namanya energi Five of Pentacle, apa yang dikejar sebenarnya nggak akan tercapai. Sarannya apa sih? Ini Three of Swords, hati-hati sama seseorang yang seperti ini. Three of Swords tentang luka, sakit hati, kecewa gitu. Karena The Moon, kalaupun datang pasti yang dikasih lamunan, harapan gitu, kayak ngebohong janji. Capricorn, tunggu ya 2 hari lagi, nanti aku mau kasih ini, mau kasih ini. Kita jangan terlalu berharap, karena di sini Three of Swords ada rasa kecewa kalau kita berharap sama seseorang yang salah ya. Seperti itu Capricorn energinya. Kita tutup ya Capricorn. Energi ketiga, masuk ke energi keempat, ada energi Ace of Cup. Orang yang ada di energi Ace of Cup adalah seseorang yang biasanya dipermudah keadaannya ya, mau apa aja itu, mau apapun. Jadi kenapa sih dia datang ke kehidupan Capricorn? Apakah untuk ngebantu Capricorn atau keadaannya bikin senang Capricorn juga? Ini ada energi Ace of Cup. Jadi ketika datang seseorang di sini, kita mau pengen apa juga biasanya ada jalan, karena dia bisa ngasih ide ya, ngasih intuisinya dia untuk keinginan Capricorn. Aku mau ini, kalau mau ke situ bisa jalan sini. Energi seseorang kayak gitu.
Ini kartunya ya, kita buka. Seperti apa sih kedatangannya, atau apakah baik atau enggak buat Capricorn di energi ini. Four of Pentacle. Seseorang di sini sebenarnya kalau mau ngasih apa aja bisa gitu, mau, tapi dia egois. Cuman gini, kenapa datang ke Capricorn? Berarti dia percaya ke Capricorn. Mudah-mudahan nggak seegois itu ya, karena ini kayak takut kehilangan. Gini ya, kalau masalah perasaan, kalau masalah intuisi, masalah ide, masalah apa dia ngasih, tapi kalau uang enggak, dia lebih sayang ke uang. Energinya Three of Pentacle. Energi sesuatu yang dia kerjakan, ada rasa kecewa. Terus energinya ini pilihan ya. Jadi seseorang di sini pernah dikecewain sama keadaan, dari pekerjaan, dari sesuatu yang dia usahakan. Pernah dikecewakan sama seseorang, datang ke Capricorn. Cuman sebenarnya gini, datang ke Capricorn, Capricorn pengen apa, mau apa, dari usaha, dari keadaan, ini seseorang bisa. Cuman hitung-hitungan ya, jadi kitanya harus benar gitu. Soalnya datang juga karena dikecewain sama keadaan. Ini nanti sarannya ya, datang karena dikecewain keadaan, bisa aja karena dikecewakan seseorang, makanya datang ke Capricorn. Yang jadi pertanyaan, kenapa datang ke Capricorn? Itu udah pilihan dari hatinya. Mungkin dia ngerasa Capricorn mampu bisa. Three of Pentacle ada sesuatu yang dia tunjukkan, kemampuan dia, bisanya dia gitu. Tapi Pegopan di sini energinya, apa yang dia tindakan gagal karena salah yang dia usahakan, makanya nggak berbuah gitu. Jadi kayak salah pilihan. Tadinya salah milih orang. Jadi mau dia mampu untuk berkembang di usaha, baik di kerjaan, baik di apapun itu, dia mampu gitu ya untuk berkembang. Tapi pas dia bawa orang yang salah, kegagalan itu berasa susah gitu buat ngusahain. Dia udah mulai sadar, ada rasa kecewa, makanya mau datang ke Capricorn. Kayaknya Capricorn yang terpilih buat energi dia. Cuman harus ingat, ini dia hitung-hitungan ya, harus bener hitung-hitungannya. Ini saat ini ada ceriot, ada perubahan, ada perkembangan. Cuman ya itu, orang teh kayak agak pelit gitu ya dari keuangan, keadaan. Seseorang yang keras dalam mencari uang, mencari harta, tapi dia pelit gitu, kayak menutup, pelit, bisa dibilang pelit ya. Five of Cup ini ada rasa kecewa, dia pernah dikecewakan gitu ya. Jadi jangan sampai datang ke Capricorn juga energinya nanti Capricorn kecewain dia gitu ya. Jangan sampai kecewain dia lah. Tapi gini ya, ini seseorang datang dengan Knave of Pentacle, dengan energi rezeki uang. Mungkin niatan dia baik, tinggal kitanya baik nggak gitu. Tapi di sini kayak baik teh karena ada perasaan sama Capricornnya ya, yang ngehalangin itu. Targetnya King of Cup, ada rasa. Jadi seseorang di sini mau baik ke Capricorn, bahwa kayak punya ide gitu, pengen apa. Cuman ingat ya, ini hitung-hitungan. Seseorang di sini kayak hitung-hitungan dari segi uang, materi, keadaan. Kalau niatan benar baik, rencana juga baik gitu ya. Jadi kita manfaatkan buat kebaikan aja. Kalau emang sama-sama untung dari rencana-rencananya, kita lakukan. Cuman harus ingat, seseorang di sini pernah ngerasa kecewa di keadaan sebelumnya, makanya kita jangan ngecewain gitu ya. Ini The Death Kak. Ini sarannya ya. Yang namanya The Death, ada tunas baru, berarti yang dulu, rencana yang dulu dia ada rasa kecewa udah berakhir. Sekarang ada rencana baru sama Capricorn, kita lakukan rencana itu, usahakan ya sama-sama, mudah-mudahan ada rezekinya. Tentang sesuatu yang tumbuh baru ini ya, bisa jadi di Capricorn juga tentang pekerjaan baru, usaha baru, atau energi baru untuk nantinya ke depannya bahagia. Seseorang di sana mau melupakan keadaan masa lalu yang bikin dia kecewa. Seperti itu Capricorn, kita tutup energinya. Makasih banyak ya yang udah nemenin channelnya Rizky Tarot, yang udah subscribe, share, like, komen, yang udah aktifin tombol lonceng juga. Makasih banyak pokoknya buat semuanya dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.